Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Afrika Pratama. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian. Di video ini saya akan membahas tentang sesuatu yang beberapa hari kemarin pernah viral, yaitu tentang kejujuran yang dilakukan oleh salah satu pengemudi ojek online. Ketika saya baca beritanya viral beberapa hari kemarin, itu judulnya pun menarik saya untuk membuat video ini. Ketika saya baca, judulnya adalah sepucuk surat dan uang 35.000 di bawah pintu. Dari judulnya saja ini sudah menginspirasi saya untuk membuat video, karena di balik kisah ini ada banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita petik. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang mungkin udah tahu tentang kisah viral ini, saya yakin kebanyakan dari teman-teman mungkin sudah tahu. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu tentang kisah viral ini, saya akan memflashback sedikit tentang seorang pengemudi ojek online yang sedang viral karena kejujurannya. Tukang ojek online di Tasikmalaya bernama Ali Alfian Ahmad. Jadi boleh ya saya sebut namanya Ali Alfian Ahmad, karena memang beliau dikenal dengan kejujurannya. Karena dikenal dengan kebaikannya, kejujurannya, maka tidak apa-apa saya sebutkan namanya. Itu mendapat pesanan atas nama Bapak Taufik. Jadi ceritanya ketika itu pengemudi ojek online ini mendapat pesanan dari salah satu pelanggannya, yaitu Bapak Taufik. Ternyata Bapak Taufik ini meminta Pak Ade untuk mengantarkan istrinya ke kantornya, dan diantarnya lah istrinya tersebut oleh Pak Ade ke kantornya, dan ternyata sudah dibayarkan oleh Bapak Taufik melalui pembayaran non tunai. Akan tetapi ketika sampai di tujuan, istrinya tadi juga membayar kepada Pak Ade dengan cara pembayaran tunai. Memang Pak Ade dalam hal ini kurang teliti, karena tidak melihat secara teliti terlebih dahulu bahwa pembayaran tersebut sudah dibayar secara non tunai oleh Bapak Taufik. Tetapi pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh istrinya, dibayar oleh istrinya, juga diterima oleh Pak Ade. Karena merasa bersalah, merasa resah, akhirnya Pak Ade memutuskan untuk mengembalikan uang yang dibayar secara tunai oleh penumpangnya tadi. Jadi Pak Ade memutuskan untuk kembali mendatangi rumah tersebut, rumah pelanggan tadi. Tetapi sampai di rumah, ternyata rumahnya kosong. Pak Ade tidak menemukan seorang pun. Bahkan pintu rumah yang diketok pun ternyata tidak ada seorang pun. Sehingga Pak Ade berinisiatif untuk membuat surat permohonan maaf serta uang sebesar 35.000 yang tadi dibayarkannya dikembalikannya. Dan dua benda tersebut, surat dengan uang 35.000 tadi, itu ditaruhkan atau disisipkan di bawah pintu sampai ditemukan oleh pemilik rumah tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Ternyata hal tersebut menjadi viral. Sebelum Pak Ade tidak tahu kalau hal tersebut menjadi viral. Pak Ade baru mengetahui ketika perusahaan tempat dia bekerja itu menghubungi Pak Ade yang mengapresiasi karena kejujuran Pak Ade. Dari situ Pak Ade baru mengetahui bahwa hal tersebut menjadi viral di media sosial. Artinya apa? Pak Ade dikenal dengan kejujurannya. Ada banyak hal, banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Pak Ade ini. Yang pertama adalah, ini merupakan kisah inspiratif kita. Bagi kita semua, ini merupakan inspirasi. Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, bahwa yang paling utama adalah mari kita utamakan kejujuran. Kita tegakkan kejujuran dimanapun kita berada. Itu prinsip yang paling penting. Belajar dari Pak Ade bahwa kejujuran itu sangatlah penting dan harus diutamakan. Yang kedua adalah hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Ingatlah bahwa kejujuran itu akan mengangkat derajatmu. Kita tahu di dunia ini banyak orang-orang pintar, orang-orang yang tadi mempunyai jabatan tinggi, mempunyai status sosial tinggi, tapi roboh karena ketidakjujurannya.
bangkrut, jatuh karena ketidakjujurannya. Dia bisa mencuri, dia bisa memakan hak yang bukan haknya, dia bisa menipu. Ini disebabkan karena ketidakjujurannya. Di satu sisi banyak juga orang yang Allah angkat derajatnya karena kejujurannya. Ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah Pak Ade ini adalah bahwa marilah kita utamakan keberkahan baru jumlahnya. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian, yang utama yang harus kita cari adalah keberkahannya terlebih dahulu, baru jumlahnya. Karena percuma kita mendapatkan jumlah yang besar tapi itu tidak berkah. Bagaimana tidak berkah ketika jumlah yang banyak didapatkan dengan cara yang curang, didapatkan dengan cara yang tidak jujur, maka tidak akan berkah hasilnya. Akan tetapi utamakanlah mencari keberkahan terlebih dahulu, baru jumlahnya. Maka insya Allah sesuatu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kita, bisa bermanfaat untuk keluarga kita, dan bisa bermanfaat untuk orang lain tentunya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya itu sharing ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya juga mengajak teman-teman sekalian yang terinspirasi dengan kisah dari Pak Ade ini, boleh teman-teman untuk tulis di kolom komentar sebagai tambahan wawasan bagi saya dan teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.